dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian, PPK instansi pusat dan PPK instansi daerah sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B-SM-M.SM.00/2022. Ya, surat ini dikeluarkan pada tanggal 29 September tahun 2022. Isi surat adalah sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-M.M.M.SM.00/2022 tanggal 22 Juli tahun 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi pendataan non-asn.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara. Disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pada angka 1, ucapan terima kasih ya dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing ya, dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB yang dimaksud. Kemudian angka 2, pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Ya, ini penegasan ya dari informasi-informasi sebelumnya bahwa pendataan ini dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Selanjutnya di angka 3, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September tahun 2022 ya pada pukul 7.10 waktu Indonesia bagian Barat ya, sebanyak 2.113.158 orang yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telahan BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpan RB nomor B-11-M.SM.00 tahun 2022. Selanjutnya di angka 4, berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut, agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di huruf A, bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-1521-M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022. B. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-1521-M.SM.01.00 tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober tahun 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi
dan menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Huruf D, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober tahun 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Jadi setidaknya pada tanggal 4 hasil verifikasi dan validasinya sudah diumumkan ya kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender. Ini selambatnya diberikan waktu sampai tanggal 8. Itu sudah bisa dilihat di portal BKD atau di papan pengumuman. Kemudian perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober tahun 2022 ya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Yang kelima, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. 6. Dalam hal pejabat pembina kepegawaian yang memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Selanjutnya di angka 7, apabila di kemudian hari ya terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpan RB nomor B-M-M.SM.02.03 tahun 2022 dan surat Menpan RB nomor B-11-M.TSM.01.00/2022 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, sudah ditangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Ini sudah ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian kepada Kepala BPKP dan Kepala BKN. Nah, itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada saat ini ya mengenai tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.